Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya akan perkenalkan nama diri saya, yaitu nama saya Chandra dengan NIM N1C1211025. Kelas A Ganjil Ilmu Sejarah, mata kuliah Teknologi Informasi. Hari ini saya akan memaparkan materi saya, yaitu yang berjudul Media Teknologi. Pengertian media teknologi pembelajaran dan teknologi pendidikan. Sebelum mengekspresikan media pembelajaran terlebih dahulu harus diketahui definisi teknologi pendidikan yang merupakan induk dari media pembelajaran. Di samping itu juga untuk menghindari kerancuan antara definisi teknologi pendidikan dari media pembelajaran akan memberikan kesulitan dan mengidentifikasikan bentuk media dalam pembelajaran. Percival dan Ellington dalam buku Teknologi Pendidikan yang diterjemahkan oleh Sudjwaro menuliskan 3 definisi tentang media teknologi pembelajaran. Yang pertama ada teknologi pendidikan adalah pengembangan, penerapan, dan evaluasi sistem, teknik dan alat dengan tujuan untuk meningkatkan proses belajar bagi manusia. Yang kedua, teknologi pendidikan adalah penerapan pengetahuan ilmiah tentang belajar dan kondisi belajar untuk meningkatkan realitas dan efisiensi dalam mengajar dan latihan. Teknologi pendidikan menerapkan teknologi teknik testing empiris untuk meningkatkan pembelajaran. Yang ketiga, teknologi pendidikan adalah cara yang sistematik dalam desain, penerapan, dan evaluasi proses belajar mengajar secara keseluruhan untuk mencapai tujuan instruksional yang spesifik berdasarkan teori belajar dalam memperoleh efektivitas pengajaran. Sementara yang didefinisikan tentang media pembelajaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, bentuk atau perwujudan dan fisik dari teknologi pendidikan yang diantara lain berupa kata-kata atau kalimat, film, tipe recorder, slide, dan berbagai kombinasi. Yang kedua, berbagai saluran komunikasi massa termasuk surat, kabar, radio, atau televisi. Carleck dan Ely pada tahun 1979 mendefinisikan secara umum media dapat dipahami sebagai segala sesuatu, benda, atau bahkan lingkungan sekolah yang memungkinkan belajar untuk memperoleh pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Dalam hal ini, guru, buku, dan lingkungan sekolah dapat dipahami sebagai media. Secara lebih khususnya, pengertian media dalam proses belajar mengajar cenderung diartikan sebagai alat-alat grafis, fotografis, atau alat-alat elektronik untuk menangkap, memproses, menyusun kembali informasi visual atau verbal. Lebih lanjutnya lagi, Gerlach dan Ely pada tahun 1979 membagi media menjadi 2 bagian penting, material atau benda, dan equipment atau peralatan. Material dan media pembelajaran dapat dicontohkan seperti gambar yang diimplementasikan dalam film atau yang ditransparisikan pada overhead project, atau gambar yang ditempelkan pada papan tulis. Equipment atau peralatan adalah overhead factor atau perangkat pemutar dan perekam gambar dalam film atau papan tulis yang digunakan untuk menampilkan gambar tersebut. Perkembangan selanjutnya, kedua kata tersebut tidak banyak digunakan lagi. Perkembangan teknologi komputer menyebabkan peleburan atau pergantian kata tersebut menjadi peleburan software. Walaupun terdapat perbedaan di antaranya, hardware dipahami sebagai materiali atau equipment yang dapat digunakan menyimpan atau mentransmisikan rangsangan pembelajaran atau isi pembelajaran tersebut. Dalam konsep perangkat keras dan perangkat lunak tersebut dikenal istilah TCK atau teknik. Adapun yang dimaksud dengan teknik adalah prosedur atau proses yang digunakan perangkat keras untuk mentransmisikan perangkat lunak, misalnya teknik audio, teknik visualisasi, dan teknik multimedia. Makin bagus kualitas saluran yang digunakan untuk menyalurkan informasi, akan makin bagus pula kualitas informasi yang dapat diterima dan diintegrasikan oleh penerimaan informasi. Dalam pengertian bahwa makin tinggi identitas rangsang media pembelajaran yang digunakan terhadap aktivitas kita peserta didik yang ditandai oleh aktivitas mental dan fisik yang
mengarah pada pemusatan perhatian terhadap kandungan informasi yang tersalur makin baik dan tinggi pula kualitas dan kuantitas informasi yang tersimpan atau terinstalasi dalam peserta didik. Yang terakhir adalah tujuan penggunaan media di dalam proses pembelajaran adalah agar pesan atau informasi yang dikomunikasikan dapat diserap semaksimal mungkin. Terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.